Hai, piye kabare rek? Kalian pasti tahu kan? Ya mesti tahu kan. Assalamualaikum teman-teman. Hai, aku akan ngobrolin sesuatu yaitu tentang pendidikan di Indonesia. Nah, di sini aku nggak akan sendirian loh. Beliau adalah salah satu dosenku, dosen di ilmu pemerintahan. Mungkin bisa langsung masuk, Mas. Hai. Halo, apa kabar? Mantap. Gimana Mas kabarnya Mas hari ini? Hari ini baik-baik saja, alhamdulillah sehat. Ya seperti aktivitas biasanya. Ya. Jadi kita akan bahas tentang pendidikan di Indonesia. Oh ya. Oke. Nggak berat kan? Enggak, yang berat. Ada yang berat, ada yang lebih berat. Apa itu? Nah, yang lebih berat menjaga perasaan. Oke, langsung saja gitu. Jadi gini, di Indonesia ini kan sering adanya perubahan-perubahan seperti sistem pendidikan gitu loh. Kayak apa? K13, ada juga yang full day, terus zonasi. Itu menurut Mas Prapto sendiri itu sesuai nggak sama kondisi untuk siswa-siswa di Indonesia? Begini ya, yang perlu kita ketahui di awal, kadang saya juga di sisi lain juga ada ketidakpasan ya dengan sistem semacam itu, terutama ujian nasional. Artinya gini, alangkah lebih baiknya ujian nasional itu dipasrahkan ke sekolah yang bersangkutan. Artinya gini, seperti halnya kita kuliah. Artinya yang bisa menetapkan, katakanlah Mbak Ria ini mau ujian skripsi, kan yang menentukan bukan pemerintah. Yang menentukan ya adalah ya fakultasnya atau prodinya atau universitasnya. Dia berhak lulus tahun ini atau enggak. Nah, maksudnya begitu. Artinya menjadi hak prerogatifnya sekolah, karena yang tahu dari awal dia masuk, diterima, terus kemudian mungkin dia nakalnya, kemudian dia perkembangan akademiknya bagaimana dan sebagainya, yang tahu kan sekolah. Ya, benar. Artinya apakah dia akan diluluskan tahun ini atau mungkin akan mengikuti ujian berikutnya, no problem, biarkan sekolah yang menentukan itu. Nah, artinya berikan aja kebebasan. Mungkin adalah standar minimum, mungkin ada sebagai bentuk acuan, karena gini, kita sendiri tidak bisa menyamakan, karena di Indonesia ini juga beragam, tidak bisa menyamakan kemampuan, jangankan antar daerah ya, dengan sesama sekolah aja kemampuan antara satu siswa dengan siswa lain juga bisa jadi berbeda. Artinya mereka yang cepat boleh saja segera lulus. Di sistem aja sudah agak fleksibel begitu, jangan terlalu kaku begitu. Gitu aja. Jadi intinya itu ujian nasional tuh gak jadi patokan buat kelulusan harusnya ya? Ya. Mungkin bisa kayak gitu. Ya, karena ada kan gini, kalau jadikan patokan, kenapa ada ujian sekolah? Oh iya. Ya kan? Kemudian ada ujian apa lagi? Ujian akhir sekolah dan sebagainya. Terus kemudian ada ujian-ujian semacam UAS dan sebagainya itu. Itu kan banyak ujian akhirnya. Terus yang kemudian yang menjadi penentu yang mana? Karena gini, kalau karena pemerintah itu kan mengambil dari sisi apa namanya, sisi porsi paling kecil. Kalau dulu mungkin SMP atau SMA yang diujikan, kalau SMA ya 3 atau 4 itu. Padahal mata pelajarannya banyak. Kenapa ini juga tidak diujikan? Terus apa bedanya dengan ujian sekolah dengan ujian nasional? Nah, ya kan? Kalau yang sebagian yang bukan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris tidak diujikan. Kenapa yang ini yang diujikan? Nah, kenapa kemudian harus dipasrahkan ke sekolah? Ketika kita dulu namanya UMPTN, sekarang namanya SBMPTN. Yang diujikan itu justru semuanya. Ya, kalau dia jurusan IPS ya ada apa namanya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Kemudian ada sejarah, ada geografi. Kan diujikan kan? Nah, kalau kemudian yang jadi patokan hanya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kenapa ketika di UMPTN dia melanjut kuliah ini juga diujikan? Kan sesuatu yang tidak pas juga. Wong kementeriannya jadi satu. Ya kalau kementeriannya berbeda, kementeriannya jadi satu. Nah, ini kan ada ketidakpasan atau mungkin ada yang ini kan perlu dibenahi lagi ya, artinya begitu. Menurut Mas Prapto, bagaimana sih penerapan dan pembelajaran di satuan pendidikan di Indonesia ini?
ada yang fleksibel, ada yang kaku. Artinya gini, pendidikan itu kan terbagi menjadi pendidikan formal, informal, dan non formal. Nah, pendidikan formal itu karena namanya saja sudah formal, kesannya memang kaku. Artinya kaku itu harus ada seperangkat aturan, kurikulum yang diatur, lulusannya dan sejenisnya itu. Artinya kalian mengalami sendirilah bagaimana ketika SMA, mulai dari seleksi masuk sampai lulus, sampai penyesuaian kurikulum, sampai mata pelajaran dan lain sebagainya, sampai buku LKS saja ditentukan. Nah, semacam itulah. Kalau di pendidikan informal sama non formal itu mungkin agak fleksibel. Agak fleksibel itu maksudnya gini, saya pernah mengalami dan pernah kuliah di pendidikan non formal. Katakanlah ada sebutannya namanya warga belajar. Katakanlah ada sekelompok orang pengen belajar, katakanlah pengen belajar komputer lah, atau pengen belajar menjahit, atau mungkin pengen belajar teknologi informasi. Karena dia butuh, maka saya menyediakan. Kalau mungkin saya bukan tenaga ahlinya, saya datangkanlah tenaga ahlinya biar mereka belajar di situ. Artinya kurikulum atau mungkin apa yang dipelajari kita sesuaikan dengan orang yang mau belajar. Gitu. Ya, artinya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sedang dia inginkan. Nah, lebih pendekatannya gini, kalau pendidikan formal itu banyak menggunakan pendekatan itu pedagogis, peserta didik, hubungan peserta didik dan sebagainya. Lah, kalau pendidikan non formal dan informal itu banyak menggunakan pendekatan itu andragogi. Andragogi itu pendidikan orang dewasa. Nah, bukan 18 plus loh ya, pendidikan orang dewasa itu. Karena saya tidak punya pikiran pada waktu itu sampai ada orang, anak-anak sekarang itu menganggap buku pendidikan orang dewasa itu buku-buku 18 plus. Bukan. Buku pendidikan orang dewasa itu artinya melihat, menempatkan diri kita sebagai peserta warga belajar, bagaimana orang mau belajar itu bagaimana. Karena orang dewasa kadang belajar itu sesuai kebutuhannya. Kalau tidak ada kegunaan yang secara pasti atau secara langsung bisa dirasakan, orang kadang tidak mau belajar. Nah, itu salah satu ciri-ciri pokok orang-orang dewasa mau belajar. Katakanlah, tidak mungkin orang-orang dewasa kan mau belajar akuntansi kalau mungkin dia bukan penjual atau pedagang. Pedagang pun kadang tidak butuh itu. Yang penting tidak harus rigid, dia bisa kredit, debit, saldo dan sebagainya. Yang penting tahu uang masuk berapa, uang keluar berapa, yang dibelanjakan nanti berapa, dijual lagi kembali. Cukup itu aja kadang orang. Kecuali dia punya bisnis yang bercabang-cabang lah ya, perlu memang belajar akuntansi semacam itu. Nah, itu contoh-contoh sederhana. Contoh-contoh sederhana bagaimana penerapan pendidikan non formal yang kadang juga perlu fleksibel. Kalau pendidikan informal itu lebih fleksibel lagi. Artinya kita ngobrol semacam ini bisa jadi sebagai pendidikan informal. Itu ada informasi yang masuk dan bisa kita tukarkan bersama, atau mungkin semacam FGD, fokus group discussion itu, atau mungkin semacam diskusi-diskusi ringan atau apa, itu bisa bentuknya informal. Kita setting sendiri, kita sesuaikan sendiri, tujuannya apa, ya kita buat sendiri. Kita merdeka untuk mengatur itu, semacam begitu. Lalu kendala yang muncul dari penerapan seperti itu bagaimana? Kendala apa ini maksudnya? Berangkat dari pengalaman atau kendala-kendala yang pernah Mbak Ria alami aja. Nah, kira-kira apa ini? Kendala ya Mas, mungkin ini, aku tuh pernah dengar di radio kan ya, ibu-ibu itu kayak kurang setuju sama adanya sistem zonasi itu loh. Protes ya? Protes. Katanya kan mau disekolahkan di sini karena di SMA itu dia kan favorit, tapi waktu adanya sistem zonasi jadi kan bercampur tuh, nggak jadi SMA favorit lagi. Di situ protesnya. Itu sih yang aku tahu dari kendala-kendala dari sistem-sistem kok sulit. Ya itulah pokoknya. Bentar ya, sambil ngopi dulu ya. Oh enggak. Nah ini memang sistem yang baik maupun sistem yang mungkin
digagas maupun yang mungkin bagi bagian masyarakat juga mungkin tidak baik juga, karena gini, kita tidak bisa mengeneralisir seluruh pikiran manusia menjadi satu frame yang sama begitu. Akhirnya ya tetap meskipun arah sistem zonasi ini mungkin baik juga ya artinya, tapi kadang orang juga protes itu maksudnya gini, orang-orang yang protes itu justru mereka yang mungkin secara keluarga mungkin juga mapan, secara ekonomi juga mungkin juga mapan, anaknya mungkin juga pintar. Maka sasaran dia tidak mungkin sekolah-sekolah yang biasa-biasa saja, yang mungkin dekat rumah lah. Artinya zonasi itu kan mendekatkan zona-zona dekat dengan sekolah. Misal rumah saya Mojokerto kota, maka sekolah saya di kota, nggak mungkin sampai kelewat ke kabupaten. Nah, soalnya semacam itu. Padahal sekolah favoritnya ada di kabupaten misalnya. Nah, ini kadang membuat kendala. Mereka yang mungkin secara ekonomi juga artinya menengah ke bawah tidak akan protes juga. Ya meskipun ya. Nah, meskipun si anak ini pintar, berprestasi, jarang dia protes. Lihat aja beberapa berita, jarang ada yang protes. Justru yang banyak protes itu justru yang ya maaf mak sosialita itu kadang, artinya mereka tidak terima anak saya ini pintar. Itu sebenarnya memberi penekanan saya ini mampu loh mau bayar di sekolah itu gitu. Cuman karena ada privilege ya, jarak zonanya tidak cukup, ya nggak bisa masuk di situ. Dulu kan masih boleh. Ya, dulu masih. Sebenarnya pemerintah punya keinginan memberi asas keadilan sosial. Artinya mereka yang mungkin juga secara kemampuan terbatas, secara ekonomi terbatas, juga bisa masuk di sekolah-sekolah yang bagi masyarakat sekitarnya dianggap favorit seperti itu. Itu mungkin ada garis tengah antara orang-orang yang mungkin protes semacam itu dengan arah kebijakan. Gitu. Jadi sebenarnya zonasi itu juga ada baiknya ya Mas? Ada baiknya, memberi kesempatan mereka yang gini, katakanlah selama ini guru-guru itu nyaman belajar dengan siswa-siswa yang secara kemampuan mumpuni, ya pintar, bisa diajak ngobrol begini. Nah, ini mungkin juga kendala juga bagi guru menyesuaikan diri anaknya yang bandel, nakal, atau bahasa Jawanya dugal, pencilaan lah. Terus kemudian sudah pencilaan, tidak ngomongkan mata pelajaran susah juga. Nah, stres juga kan kadang guru. Nah, bagi guru yang lain yang sudah mengalami di sekolah-sekolah biasa, nah, rasakan kadang ada ledekan rasakan. Nah, kami sudah pernah mengalami semacam itu. Nah, coba sih kamu merasakan menghadapi siswa-siswa yang secara ya perilaku ya seperti itu, kadang ya suka tawuran, kadang ya suka berantem di kelas, tidak ngomong pelajaran, tidak nyantol dan sebagainya. Nah, ini nyoba bagaimana sekolah-sekolah semacam itu juga turut hadir, ikut mendidik. Tidak hanya mereka-mereka yang secara kemampuan pintar, anaknya baik-baik saja, yang diberi kesempatan di sekolah seperti itu. Sisi baiknya diambil, sisi baiknya di situ aja. Ya, benar. Semua pasti ada pro dan kontra, Ya, ada kebaikan dan ada itu jelas. pasti ya, ada ya. Lalu inovasi seperti apa sih yang harus dibuat itu Indonesia akan lebih baik lagi lah, pendidikan Indonesia akan lebih baik lagi. Inovasi seperti apa? Kalau ngomongkan inovasi sebenarnya banyak ya, banyak kreasi-kreasi. Jadi tidak hanya yang tersistem aja. Jadi perlu juga mengapresiasi beberapa kemampuan, meskipun itu tidak semua dimiliki oleh masing-masing siswa. Ya. Jadi ada siswa-siswa yang mungkin memiliki kemampuan tertentu, itu perlu kita apresiasi. Sekarang dengan munculnya banyak youtuber itu, ternyata banyak juga kemampuan anak-anak yang mungkin juga terpendam. Ada anak-anak itu ketika di kelas diam aja, tapi ternyata dia secara kemampuan yang lain dia pernah juara main biola misal, atau main gitar. Ini kan kemampuan-kemampuan yang kadang tidak dimiliki. Orang bisa bermain gitar dan biola kan tidak perlu ngomong. Iya, benar. Nah,
juga kadang bagi mereka yang suka ngomong dan lain sebagainya, tampilkan aja, dia suruh ikut lomba pidato lah, atau mungkin suruh lomba nyanyi, jadi diarahkan ke yang positif-positif begitu. Itu salah satu cara-cara terendah ya, terendah itu di tingkat lingkup sekolahnya. Kalau ngomongkan inovasi-inovasi ya seiring berjalannya teknologi informasi ini ya perlu menyesuaikan dengan sistem informasi yang ada, bisa membuat aplikasi pembelajaran dan lain sebagainya itu, yang artinya orang tidak lagi terbatas untuk akses informasi dan lain sebagainya, karena di Google tersedia, di aplikasi-aplikasi juga tersedia, artinya orang sudah bebas belajar, mendapatkan informasi apapun bebas, terbuka lebar kesempatan itu, tinggal kita memanfaatkannya bagaimana gitu aja. Kalau ngomongkan inovasi-inovasi yang ada di mana. Nah, tentu seiring berjalannya begitu, anak-anak siswa ataupun mungkin mereka-mereka yang sekarang sudah posisinya mahasiswa, banyak inovasi-inovasi yang dibuat. Nah, perlu pemerintah itu hadir. Hadir itu artinya mengapresiasi, beri kesempatan mereka berkreasi. Selagi produk mereka yang dia buat itu asli, karya mereka sendiri, dan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, produksi secara massal. Sering kan pemerintah itu kan ngomong kalau cintailah produk-produk dalam negeri dan sebagainya. Ini salah satu buktinya, buktikan ini. Biar anak-anak itu tidak hanya bangga terhadap karyanya dia, tapi juga bisa dinikmati karya-karya baiknya itu. Banyak kok. Seperti contohnya anak-anak otomotif punya inisiasi karena sekarang banyak marak curanmor. Ada semacam settingan di kuncinya itu, yang punya itu bisa mendeteksi ketika ketika dicuri orang, atau mungkin posisi sepedanya di mana. Itu salah satu inovasi juga, bisa jadikan dikembangkan, dikerjasamakan dengan salah satu pemilik sepeda motor, dilengkapilah di sepeda motor itu dilengkapi itu, sehingga setiap kali sepeda motor yang baru dibeli itu sudah tersedia di situnya, di dalamnya itu salah satu contoh gitu. Jadi pemerintah juga harus mendukung juga. Ya perlu itu, karena anggaran dana itu kan, dan yang punya akses kewenangan itu kan pemerintah. Benar. Tidak hanya bisa dipasrahkan pada swasta saja gitu. Ya mungkin cukup itu, Mas. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang di sana. Nah, pesan saya gini, manfaatkan masa muda sebaik-baiknya untuk berkreasi, membuat inovasi. Syukur-syukur kita memiliki kemampuan yang meskipun itu kecil, itu perlu kita kembangkan, ya, perlu kita kembangkan. Yang mungkin bagi orang lain itu mungkin remeh ya, atau mungkin receh lah, bahasanya sekarang itu receh ya. Tidak masalah, selagi itu minimal itu bisa mendukung kemampuan kita ketika kita lemah di kemampuan yang lain. Karena gini, banyak beberapa cerita-cerita orang yang dulunya pintar. Nah, saya tidak mengesampingkan orang yang dulunya pintar ya, kemudian di masa tuanya atau di masa ketika sudah dia berkembang, justru dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Justru yang awal-awalnya itu bandel, nggak pedulian lah sama pelajaran dan lain sebagainya, justru mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Artinya dia bisa memetakan, atau dalam bahasa bisnis itu dia bisa cari peluang. Setiap kali dia duduk itu ada peluang-peluang yang ada. Nah, itu contoh-contoh semacam itu. Ya, itu aja. Mungkin Oke, itu. keren. Terima kasih untuk Mas Alto karena sudah mau ngobrol sama saya. Terima kasih untuk pesan-pesannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat. Mungkin ada beberapa hal yang kurang baik, di skip aja. Yang baik-baik bisa didengarkan ulang. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kisah tutup. Terima kasih, Mas. Ya.